Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di podcast kita yang hangat, santai tapi insya Allah bermakna. Di tengah keramaian hidup sebagai perantau, kita nggak hanya butuh tempat tinggal, tetapi juga tempat cerita, tempat belajar, dan tempat saling menguatkan dalam keimanan kita. Ya, hari ini kita akan ngobrolin tema yang sangat relevan buat teman-teman yang ada di Taiwan, yaitu peran dakwah Islam dalam mempererat toleransi antar umat beragama. Nah, di sini kita juga sudah kedatangan narasumber spesial. Beliau seorang yang aktif berdakwah dan membina komunitas muslim di Taiwan. Beliau juga sebagai ketua Rais PCINU Taiwan Ranting Changhua sekaligus ketua JRA PCI Taiwan. Jadi jika teman-teman di luar sana mungkin sedang mengalami masalah kesehatan, baik itu medis atau non medis, bisa konsultasi kepada beliau. Baik, langsung saja kita sapa beliau, Gus Tikino, atau bisa juga dipanggil Gus Ukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Gus, hari ini? Sehat, nggih? Alhamdulillah luar biasa, sangat istimewa. Tentunya di malam ini hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Gus. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, nggih. Yes, siap. Ngeten, Gus, banyak orang asing yang masih mikir Islam itu agama yang serius banget, bahkan keras. Padahal kenyataan Islam itu damai banget. Begini, gimana sih Gus cara untuk memperkenalkan Islam sebagai agama yang penuh kedamaian di tengah masyarakat lintas iman seperti di Taiwan ini? Oke, terima kasih atas ini sangat luar biasa sekali, menginspirasi bagi teman-teman kita semuanya. Tentunya yang di wilayah Taiwan karena di luar negeri ini kita agama Islam itu sangat minoritas sekali. Begitu kita bawa dari Indonesia Raya, bahkan bukan hanya Indonesia Raya sebenarnya, masih ada negara-negara yang lain yang ikut berdatangan ya yang di negeri Taiwan ini. Namun saat ini kalau kita ingin mengenalkan agama Islam itu sendiri ke orang-orang yang asing tentunya siapa yang harus mengenalkan seperti itu. Jadi kalau subjeknya kita ambil sendiri adalah kita, maka perlu kita pahami dulu Islam itu yang bagaimana. Seperti itu. Islam yang bagaimana itu perlu kita pahami, kita cermati karena tentunya Islam yang mau diceritakan itu seperti apa. Apalagi di luar sana sudah ada suara atau keyakinan orang lain bahwasanya Islam itu adalah garis keras seperti itu. Jadi kalau sudah notabene diceritakan garis keras, maka kita harus bagaimana upaya kita untuk mendekatinya seperti itu. Yang biasa teman-teman lakukan di wilayah Taiwan, kini pendekatannya adalah dengan budaya. Yang pertama adalah budaya. Budaya itu sendiri kita bawa melalui bentuk fashion ya. Ada fashion seperti kopiah. Yang saya pakai ini adalah kopiah. Kemudian ada juga yang berbentuk sarung. Itulah yang merupakan ciri agama Islam. Jadi yang dilihat pertama kali itu adalah ciri daripada apa yang digunakannya. Kemudian yang membedakan lagi adalah tata cara pergaulan ya. Tentunya kita kalau sudah memahami agama Islam itu sendiri banyak aturan-aturannya tertentu. Itu jadi bagaimana mudahnya kita sampaikan kepada teman-teman, kepada orang asing pun kita bisa lihat di negara Taiwan ini sebenarnya negara yang sangat dominan dengan agama-agama yang dianutnya. Buktinya banyak sekali dari mu'alaf itu yang notabene tidak punya agama sedikit pun. Jadi antara satu dan lainnya tidak ada. Jadi dia mengikut saja, mengalir kalau disuruh menyembah ini misalnya beragama dengan A, misalnya dia ikut akan A. Kemudian besoknya untuk ikut B, maka dia akan ikut B. Nah, karena tidak ada kendali yang ada seperti itu.
Maka bagi kita sebagai orang-orang yang figurnya, orang yang pendakwah atau orang yang mau mensiarkan agama Islam ini, tentunya orang tersebut harus memahami Islam itu yang bagaimana. Tentunya diambil daripada kita beragam cara. Yang pertama tadi adalah budaya, yang kedua adalah tingkah laku. Tingkah laku inilah yang mencerminkan yang bisa diterima oleh agama lainnya atau bisa dikolaborasikan dengan yang lainnya adalah agama Islam itu sendiri. Yang pertama, dengan tingkah laku ini bisa diambil dari dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang menyebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarullahul katsira. Maka daripada itu yang kita ambil adalah suri teladan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suri teladannya itu bagus sekali. Seperti apa dia mencontohi jika ada orang yang belum tahu tentang hal hukum ini, beliau menjadikan contoh seperti itu. Jadi ketika kita yang ada di Taiwan ini bertingkah laku yang lebih baik, maka dari itu mengenalkan Islam itu dengan cara cinta ya. Karena kalau kita sudah mengenal cinta, cinta itu dikenalkan kepada seseorang, maka dia akan merasa perlahan-lahan dan akan menyukainya. Itu yang poin yang pertama adalah dengan budaya, yang kedua adalah tingkah laku, yang ketiga adalah masuk di dalam ranah cinta. Kalau kita bisa mengenalkan dengan cinta kita, keislaman kita, tentunya yang siapa yang figurnya akan mengenalkan itu dia harus mencintai keislamannya. Yang kedua adalah bagaimana tata cara kita mengenalkan Islam dengan budaya, dengan keislaman, dengan kecintaan itu bisa diterima orang lain. Kalau sudah kenal cinta, orang asing akan cinta. Buktinya ini secara konkret yang ada di Taiwan ini mualafnya banyak sekali. Yang diambil banyak sekali dari cinta dari seorang orang Islam yang ingin menikah dengan orang Taiwan dan akhirnya agamalah secara tidak sadar maka orang asing atau orang Taiwan dia mengikut agamanya. Ini bukti konkret yang sudah ada di Taiwan. Mungkin jawaban yang pertama seperti itu, mungkin bisa nanti ditambahi secara penjabarannya. Yang terkait adalah yang kita ambil poinnya adalah agama Islam paduannya adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 21 adalah tingkah laku kita. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Gus. Semoga teman-teman di luar sana semakin yakin bahwa agama Islam itu benar-benar agama yang penuh kedamaian ya. Oke, baik Gus. Ini pertanyaan lagi. Ini juga sering ditanyain ya. Soal jilbab ya. Soal jilbab, banyak yang penasaran kenapa perempuan muslim harus pakai kerudung. Ya. Kadang ada yang bilang juga, pasti panas dong. Kadang saya juga pernah menjawab lebih adem daripada dosa, ya. Tapi Gus Ukin sendiri biasanya menjelaskan kewajiban berjilbab ini dengan pendekatan seperti apa ya, agar mudah dimengerti dan tetap menghargai perbedaan. Terima kasih. Baik, ini sangat istimewa. Pertanyaannya ini sangat luar biasa karena mengacu pada ranahnya adalah kebiasaan kita. Ya tentunya satu poin masih mengikut dengan yang pertama tadi adalah tingkah laku. Ketika kita membawa agama Islam dan prioritasnya orang Islam adalah sebagaimana yang terkandung di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ini Al-Ahzab ayat 59. Bahwasanya adalah perintah untuk menutup aurat. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu perintahnya kita adalah menutup aurat. Wahai orang-orang yang beriman, maka perintahkanlah istrimu dan anak-anakmu dan kaummu untuk selalu berhijab. Itu artinya perintah. Yang pertama adalah perintah, kita harus tahu bahwasanya bukan hanya sekedar kita fashion saja, tapi banyak di antara saudara-saudara kita muslim yang mengenalkan itu hanya sekedar fashion saja. Cuma yang kita tarik lebih dalamnya adalah ini adalah sebuah kewajiban karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan adalah menutup aurat. Nah, hikmahnya apa?
hikmahnya daripada menutup aurat ini kita kenalkan kepada orang-orang di luar sana, bahkan orang yang non-Muslim, notabene adalah orang yang Taiwan, dia akan penasaran terkait dengan fashionnya tadi. Maka kembali lagi ke yang bab yang pertama tadi, kita bawakan budaya, kemudian budaya itu menyerupai adalah fashion, termasuk hijab. Hijab ini adalah yang bisa langsung dilihat orang-orang ASEAN. Oh, ternyata kenapa kau harus pakai hijab? Kan munculnya seperti itu. Mengapa harus pakai hijab sampai rapi, sampai menutup segalanya, apakah tidak panas? Itu secara logika, secara konkretnya memang seperti itu. Oke, karena itulah yang muncullah itu pendekatan. Nah, orang kalau sudah menanyakan, sudah kepo, artinya sudah dia mau paham, rasa ingin tahunya lebih kuat. Ini lebih mudah kita untuk menjelaskan sebenarnya. Ya, jadi lebih sering yang pertama tetap kita kenalkan ini adalah sebuah fashion. Fashion ini kemudian didasari dengan hukum, ini adalah perintah agama kita. Kalau aturan agama kita seperti ini, kita harus menutup aurat. Lah hikmahnya seperti apa kita jelaskan. Yang pertama adalah seorang muslim wanita adalah ini perintahnya, hikmahnya adalah orang yang bisa dicerminkan adalah orang yang taat, kemudian orang yang berhati-hati dalam ketaatannya, tidak mengumbar apa namanya adalah aurat dan tidak menimbulkan sebuah kejahatan. Nah, itu adalah poin-poin yang penting bagi kita sebagai orang Islam mengenalkan yang secara tidak langsung, dan ini bahkan tidak menyinggung sama sekali pada orang non-Muslim karena sifatnya adalah melekat di dalam tubuh kita, dan itu mengacu pada ketidakkriminalnya kita. Kalau orang Islam itu kalau sudah berhijab, sudah tandanannya rapi, sudah menutup aurat, itu kemungkinan besar dia adalah orang yang solehah. Artinya jika mana ada kejahatannya itu hanya faktor oknum saja, bukan daripada fashion itu sendiri. Jadi ada juga pertanyaan yang mengacu pada bagaimana seorang punya hijab, bahkan dia kesehariannya sudah punya menutup aurat, tapi tingkah lakunya belum seperti itu. Karena hakikatnya daripada menutup aurat adalah menutup hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Maka perlu yang kita kenalkan kepada orang non-Muslim, bahkan orang yang Muslim pun kita kenalkan kepada saudara-saudara kita. Ayolah kita perangi daripada pemikiran-pemikiran yang kurang pas. Seperti misalnya panas, ya memang kita panas, tapi ini adalah perintah. Jika mana perintah walaupun panas, walaupun nanti ya kurang enak kalau kesana kemari harus pakai panjang dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah perintah. Jadi kita menekankan kepada agama yang lain, bahkan agama orang Islam sendiri itu adalah sebuah perintah. Lagi-lagi kita orang Islam jangan sampai kita lepas daripada perintah itu tadi. Mungkin itu kita sambung lagi. Baik. Ya. Terima kasih banyak Gus untuk penjelasannya, khususnya untuk cewek-cewek Muslim ya. Dimana kita diperintahkan untuk kalau yang sudah balik itu wajib untuk berhijab, menutup aurat. Ya, terima kasih untuk mungkin ini juga bisa dibuat motivasi untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin belum terketuk untuk menutup aurat atau berhijab. Terima kasih banyak, Gus. Dan ini juga ada pertanyaan yang sensitif tapi penting, Gus. Soal bersentuhan ya dengan lawan jenis. Oke. Teman-teman Taiwan kadang menyapa dengan jabat tangan, tapi kita menolak secara halus. Terus mereka pada bingung. Loh, pegang tangan aja kok batal wudhu. Ngaten ya. Nah, Gus, gimana? Gus Ukin sendiri gimana cara menyampaikan ini dengan bahasa yang sopan, tapi tetap mengedukasi bahwa ini soal kesucian, bukan soal antisosial. Terima kasih. Ya, perlu tetap kita tarik garis kekuatan agama, bahwasanya ada perbedaan antara mahram. Kita jelaskan, karena pentingnya penjelasan yang seperti ini. Orang tak kenal maka tak sayang, orang tidak tahu maka tak akan pernah tahu. Ya, jadi kalau sudah orang pengen mengenal, maka sangat mudah kita untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah kita kenalkan bahwasanya perbedaan agama kita. Kita menjaga sebuah etika atau azab
atau toleransi antara seseorang muhrim atau bukan muhrim. Jadi ada perbedaan, kita terangkan saja di ketentuan hukum adab dan tata cara kita bermuslim. Jadi artinya tidak semua orang bisa kita untuk berjabat tangan. Kemudian ketentuannya berjabat tangan itu adalah bagi seorang mahram atau punya diri. Jadi tidak wajib bagi bukan mahram. Artinya kita kenalkan sedikit pelannya adalah oh ini yang wajib, ini yang sunnah. Oh, wajibnya bagi yang muhrim, yang mahram itu boleh. Kalau yang bukan mahram itu tidak boleh ya. Jadi harus tegas. Karena kalau sudah mengacu daripada persentuhan, ini sebenarnya sudah mengacu kepada ya etika dan adab karena sudah mengacu lebih keras sebenarnya. Kalau dilihat ini sepele, bukan sepele lagi seperti itu. Jadi kita sebagai seorang figur yang harus menjelaskan, maka ditarik adalah mana yang wajib dan mana yang sunnah, supaya kewajiban itu yang mana seperti ini. Oh, yang wajibnya boleh bersentuhan tangan ya misalnya antar putri boleh. Kemudian kalau putra itu harus sekandung atau muhrim. Kalau bukan muhrim tidak diperbolehkan. Agama melarangnya. Sekali lagi kita ambil adalah aturan-aturan yang ada di agama. Oh ini agamaku. Agamaku mempunyai aturan seperti ini. Maka ini saya terapkan. Seperti itu. Bukan kok kita sombong. Ya ditambahi. Bukan kok kita sombong atau kita punya aturan sendiri. Ini kita mengacu pada aturan agama. Mungkin bisa ditarik adalah tetap kita harus bawa agama karena yang kita siarkan adalah agama Islam yang kita bawa agar mudah diterima. Seperti itu mungkin Mbak Arum. Oh, baik, terima kasih banyak Gus atas penjelasannya. Ini suatu penjelasan yang sangat luar biasa ya buat teman-teman yang mungkin belum belum bisa memahami kenapa kita itu kalau bukan muhrimnya bersentuhan atau bersentuhan dengan kulit ya sesama kulit yang bukan muhrimnya itu bisa atau dapat membatalkan wudhu kita. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya. Insya Allah luar biasa banget ya. Terus juga pertanyaan selanjutnya ini Gus juga ini yang sering juga ditanyain ya soal 5 waktu, soal sholat 5 waktu. Maaf, teman-teman Taiwan kadang ada yang bilang kamu sholat 5 kali, emang nggak capek? Terus kapan tidurnya? Nah, saya kadang menjawab, tenang, kita sholat bukan karena nggak ada kerjaan, gitu ya. Tapi biar hidup kita bisa terarah. Nah, Gus mungkin sendiri gimana ya cara untuk menjelaskan hal ini dengan cara yang santai tapi bisa dipahami. Terima kasih, Gus. Baik, terima kasih untuk jawabannya ini adalah sangat istimewa karena sholat itu adalah pondasi daripada agama. Kita terangkan bahwasanya ini agama Islam. Dan agama Islam adalah faktor yang utama adalah sholat. Mengapa kamu kok sholat sampai 5 kali? Apakah tidak capek? Apakah tidak mengganggu pekerjaanmu? Tentunya pekerjaan ini semuanya, yang pertama jawabannya yang simpel adalah pekerjaan ini kami adalah menunggu waktu sholat. Kita bekerja ini adalah menunggu waktu sholat. Itu yang sangat simpel. Kemudian kalau kepada non-muslim tentunya kita ajari dengan cara kita mandi ya. Contohnya kita mandi sehari, kalau kita mandi 2 kali mungkin sudah bersih. Tapi jika mana kita lakukan 5 kali itu akan mungkin lebih bersih. Kita setiap saat kita mungkin akan lupa terhadap Tuhannya masing-masing. Tuhan kita Tuhan kita agama Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kita lupa. Maka kita diingatkan sehari 5 kali untuk menyembah Tuhan kita. Kalau kita kenalkan kepada orang asing adalah beribadah. Beribadah itu sama dengan mandi. Kalau kita mandi sehari 5 kali, maka itu akan lebih bersih daripada mandi 1 kali. Ya, intinya kita adalah membersihkan diri, lebih tenang, lebih berhadapan kepada Allah, itu adalah berhadapan kepada Tuhan, itu lebih sempurna. Kalau hanya 1 kali, bahkan 2 kali, lebih banyak kosongnya, maka kalau kita perbandingkan, itu lebih
kurang pas, kurang sempurna. Jadi kalau 5 kali, bahkan kita masih ada banyak sebenarnya. Itu kita ceritakan, kita tambahi, ceritakan ada masih tambahan lagi, ada sholat sunnah. Bahkan tidak hanya 5 kali ini, kita sehari semalam bisa 100-an kali seperti itu. Kita tambahkan supaya cuplikan sholat 5 fardu ini, oh ternyata masih hanya 5 kali itu belum begitu wow. Sebenarnya sudah dibilang wow, tapi kita kenalkan yang lebih keren lagi, yang lebih ajaibnya. Masih banyak sekali. Kalau kita bisa lakukan 100 kali satu hari satu malam, itu masih bisa kita jangkau. Artinya kita sholat ini adalah perintah Allah, perintah agama Islam kita. Jadi kita kenalkan agama kita. Perintah selagi-lagi ini adalah perintah. Kalau kita perintahnya agama, kita adalah orang yang taat terhadap agama, maka itulah yang kita bawa, agama inilah yang akan berperan. Bukan kita orangnya, tapi agama yang akan lebih berperan kepada orang yang lain. Nah, itu informasinya kita cocokkan dengan lebih kepada kesempurnaan agama. Lagi-lagi adalah Islam memerintahkan sholat, sholat adalah tiang agama. Kalau kita contohkan adalah rumah, jika mana rumah itu 5 tiang, kalau kita hanya melaksanakan 2 tiang, maka kemungkinan rumah kita akan roboh. Itu soroh yang simpel adalah kita kenalkan terhadap contoh-contoh yang sederhana yang ada di sekeliling kita kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang kepo atau orang yang ingin tahu terhadap agama Islam. Pokoknya intinya kita harus lebih yakin mengenal Islam ini, kemudian kita bawa dengan senang, dengan gembira kepada siapapun orang lain yang akan mengenal, kita tawarkan dengan semudah-mudahnya. Seperti itu mungkin Mbak Arum. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya. Insya Allah nanti untuk teman-teman yang mungkin masih bolong-bolong waktu jadwal sholatnya ya, mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya. Ya, terima kasih baik Gus. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini soal makanan juga Gus, juga sering jadi dilema, mungkin jadi dilema teman-teman yang ada di Taiwan ya. Terkadang kita lagi makan bareng, terus ada yang nyawarin babi panggang ya Gus ya. Lalu kita bilang maaf, saya nggak makan itu. Langsung ditanya, kenapa? Kan enak gitu ya. Nah, Gus, gimana cara Gus Ukin untuk menjelaskan soal larangan makan babi ini tanpa terkesan menghakimi atau menolak budaya mereka? Terima kasih, Gus. Baik. Selagi, guys. Ini karena kalau makanan ini sudah mengacu pada setiap harinya kita mau ibadah itu adalah asupan makanan. Jasmani kita perlu asupan makanan. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita dan sangat menarik ini untuk dibahas ya. Jadi saya ambil dari ini kitab Kometukian yang pernah kita bahas bersama, bahwasanya kita menghindari makanan dan minuman yang haram itu juga ada dalihnya, ada perintahnya, ada perintah Rasulullah SAW. Ini adalah saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtiraju fil akli wa surbi anil haram an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah jazadun udi bi harrami rawahu Abu Ya'la wa ghairuh. Ini satu hadis yang mana adalah diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jasad yang diberi makan dengan barang yang haram tidak akan masuk surga. Ini mengacu kepada kita sebagai orang Muslim ya, sebagai orang Muslim kembali kepada figur kita. Jadi figur kita ini akan kuat ketika ada iklan-iklan, misalnya kita makannya nasi putih, ditawari babi guling. Nah, kita akan, kalau ini poinnya yang ada di dalam diri kita niku tidak kuat, maka kita akan terkoceh dengan hal-hal yang haram itu. Maka dari itu, yang poin pertama adalah kita kenalkan makanan halalnya yang bagaimana. Kemudian kita tegaskan agama Islam ini menerangkan seperti ini. Misalnya mengharamkan babi. Kemudian dan di antara bahan makanan babi itu sendiri, ya ada makanan babi, kemudian ada minyak babi,
Kemudian yang berbentuk olahan makanan babi itu sendiri, kita kenalkan. Kalau sudah mengacu pada makanan babi, agama Islam melarangnya. Mengapa? Ini adalah agamaku. Sekali lagi, kita bawa adalah agama. Kalau diprioritaskan antar individu, ini tidak akan pernah mampu. Karena kalau kita bawa agama, sekalian agama kita yang derkan adalah agama Islam. Ini agamaku. Ini adalah perintah agamaku yang mengharamkan makanan haram, makanan yang tidak baik menurut agamaku. Mungkin kalau kita terangkan haram atau halalnya, orang-orang non-muslim tidak akan pernah tahu. Yang tahu adalah enak dan tidak enak. Nah, kalau orang menganggap bahwasanya orang muslim itu enak, kita anggap tidak boleh. Kalau kita menganggap tidak enak, oh tentu orang muslim akan kecewa karena dia makannya sehari-hari, oh ini loh enak, ini saya masak berbentuk sop misalnya, saya oseng dengan ini dan sebagainya, itu bentuk olahan. Nah, yang sederhana kita terangkan adalah ini diperintahkan di agamaku, tidak diperbolehkan makanan yang namanya babi, kemudian anjing, ataupun yang lainnya berbentuk olahan. Kita kenalkan seperti itu. Ini sekali lagi, ini adalah perintah agama saya. Kalau sudah daripada perintah agama, maka kita akan lebih kuat mengenalkannya. Seperti itu. Ya, apapun yang menjadi tawarannya, kuncinya kepada kita sendiri, kepada siapa yang ditanya, itu adalah kita harus tahu barang siapa yang makan makanan haram, maka tidak akan pernah masuk surga. Selagi makanan yang itu tidak habis di dalam darah, daging di dalam tubuhnya. Artinya kita harus persiapan supaya tidak selalu makan makanan yang haram. Kalau kita terangkan kepada teman-teman, kepada orang non-muslim tentunya ini tidak baik menurut agama saya. Ini baik untukmu, tapi tidak baik untuk agamaku. Mungkin seperti itu Mbak Arum ya. Kalau untuk bab makanan, karena di Taiwan itu sendiri makanan dan minuman yang haram itu bertebaran di mana saja. Bahkan ketika mata terbuka di depan mata kita juga sudah ada makanan yang berbentuknya tidak halal atau tidak sahih seperti itu. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya, luar biasa sekali. Mungkin dari jawaban yang saya ajukan tadi ya, mungkin untuk teman-teman bisa lebih berhati-hati untuk memilih makanan mana yang halal atau non halal, ataupun memilih minuman mana yang halal atau non halal gitu ya Gus. Terima kasih banyak Gus. Masih ada satu lagi pertanyaan Gus. Ini Ya. pertanyaan yang terakhir soal puasa ya Gus ya. Saat Ramadan kita bilang kita nggak makan, ya kan? Kita nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Langsung katanya pernah ada yang bilang, wah ekstrim sekali, gitu ya Gus. Nah, biasanya bagaimana Gus cara untuk menjelaskan soal puasa ini supaya mereka tahu bahwa ini bukan soal siksaan, tapi latihan spiritual yang dalam. Terima kasih Gus. Ya, baik. Terkait puasa, kalau kita mengenalkan, kita sering di pabrik-pabrik kita kenalkan itu, kamu kok ibadahnya panjang sekali, bahkan 1 bulan. Kalau di kami itu hanya sekitar 7 hari, dan itu pun kita sering berdiskusi dengan orang-orang Taiwan. Kalau ibadahnya orang Taiwan itu kita harus juga sedikit mengenalnya. Kalau dikatakan berpuasa itu ya mungkin dia tidak makan buah atau makan apa itu, tapi masih bisa minum, itu masih bisa merokok dan seperti itu. Artinya tidak full total seperti orang Islam. Nah, kok ditanyakan itu ekstrim ya, memang agama kita itu ekstrim dan kita itu memurni ya, kalau kita mau pulang istilahnya mensucikan diri di bulan yang suci itu ya tentunya kita harus berupaya. Nah, jadi kita terangkan juga kepada teman-teman, kepada non-muslim, ini ikhtiar kita, ini adalah ibadah yang kita lakukan supaya kita diangkat sebagai orang yang senantiasa orang yang berikhtiar baik. Artinya ini adalah kalau dikatakan orang yang beristihad
adalah ini ya betul kita lakukan. Kemudian kalau kita terangkan mengapa kok harus 1 bulan sekali, ya sekali lagi ini adalah perintah yang diwajibkan bagi kita yang orang Muslim yang mampu dan yang kuat. Bahkan yang tidak mampu dan yang tidak kuat itu pun sendiri ada kafarahnya, harus mengkodok, harus mengulang, harus membayar fidyah dan lain sebagainya. Inilah aturan, sekali lagi inilah aturan agama Islam yang kita bawa. Jadi agamaku seperti ini. Kita mudah kok, kita nggak apa-apa. Kita justru kalau kita semakin banyak berpuasa, kita terangkan, kita juga harus buktikan bahwasanya kita bekerja itu dalam keadaan puasa ya kita aman-aman saja. Jangan sampai kita tidak makan sahur, sunahnya sahur kita hilangkan. Nanti kalau kita kerja malah lemes dan lain sebagainya, nanti kita pingsan. Nah, itu akan lebih membuktikan karena membuktikan ketidakpasan apa yang kita tirakatkan. Jadi ya kita orang Islam menerangkan dengan bukti. Buktinya adalah kita berpuasa itu aman-aman saja, 1 bulan penuh ya aman-aman saja. Mungkin ada sekali juga pertanyaan dari teman-teman dulu, kamu kok puasa, yang lain kok nggak puasa? Di dalam agama kami kita bisa terangkan ada sifatnya orang yang taat dalam beragama dan kemudian ada yang setengah-setengah. Kemudian yang terakhir adalah non beragama, artinya dari orang-orang kami juga ada yang orangnya yang taat, orang yang dia tidak pernah meninggalkan perintah-perintah agama. Kemudian yang tengah-tengah ini ada juga kadang taat, juga kadang meninggalkan. Kadang juga ada yang terakhir ini adalah yang sama sekali tidak pernah menjalankan. Artinya dia mengakui agama kita Islam, tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan agama Islam. Itu kalau orang-orang non-asing, orang non-Muslim atau orang Taiwan mengatakan ada suhu. Kalau suhu dikatakan suhu, ya udah dia adalah orang yang taat. Maka kita harus contohkan, oh kamu termasuk yang mana? Yang kita itu adalah termasuk yang mana? Kita ini yang mana? Termasuk orang yang taat atau orang yang tengah-tengah atau orang yang memang sama sekali tidak taat dan tidak tengah-tengah. Nah, itu kita terangkan kepada mereka, oh kita tidak apa-apa. Sebenarnya jawaban kita tidak apa-apa ini perintah agama dan kita tidak apa-apa ini sudah membuktikan sebenarnya seperti itu. Jadi harus ada landasannya, kemudian harus kita bisa empati itu sama-sama. Oh, kalau di agamamu seperti apa? Kita harus tanya balik seperti ini. Oh, ada perbedaan di sini. Mungkin seperti itu, ada diskusi di antara itu yang biasa saya diskusikan pada orang Taiwan ya seperti itu. Oh, ini agama saya, wah itu agamamu. Kalau kita 1 bulan, kamunya 1 minggu, bahkan makannya kita 1 bulan full tidak makan pagi sampai sore dan kita buktikan kita ini tidak apa-apa dan bahkan kita sehat-sehat saja. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, baik. Terima kasih banyak Gus atas jawabannya. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Mudah-mudahan dari sekian pertanyaan yang saya berikan ke Gus Ukin dan Gus Ukin sudah menjawab dengan sangat-sangat luar biasa. Insya Allah untuk teman-teman yang ada di luar sana bisa mengambil pembelajaran apa yang Gus Ukin jabarkan tadi. Masya Allah luar biasa obrolan kita hari ini Gus. Kita belajar bahwa berdakwah itu bukan soal siapa yang paling benar, betul, tapi siapa yang paling sabar, bahwa memperkenalkan Islam bukan dengan nada tinggi ya Gus ya, tapi dengan hati yang rendah, hati yang lembut, bisa mengayomi, bisa merangkul sesama seperti itu ya Gus ya. Oke. Baik, terima kasih Gus. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya dan juga cerita. Semoga apa yang disampaikan ini tadi jadi inspirasi dan penguat untuk sahabat semua yang ada di manapun berada, baik itu di Taiwan, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri lainnya, seperti itu ya Gus ya. Baik, terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga obrolan ini bisa menjadi bekal kecil dan perjalanan kita berdakwah baik lewat ucapan, tindakan maupun sikap. Karena dakwah itu bukan soal banyaknya kata, tapi juga kuatnya keteladanan. Sampai jumpa di episode berikutnya, guys. Dan untuk semua teman-teman, tetap jaga iman, jaga toleransi, dan jangan lupa jadi muslim
yang menyejukkan di manapun berada. Amin ya rabbal alamin nggih. Nuwun Gus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Gus. Oke, sami-sami.